welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Di sini ada Bu Santi. Halo. Halo Bu Santi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Lina. Oke. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Mungkin untuk Sharing is Caring Let Kiss episode 23 berarti nih Bu San. Udah 23 episodenya. Berarti saya orang ke-23 nih? Orang ke-23. Sesi Let Kiss episode 23. Nah, kita mau sharing is caring tentang pengalamannya Bu Santi. Kenapa sih jadi guru gitu kan? Dan mungkin ada suka dukanya selama mengajar dan menjadi guru PKN ya khususnya ya Bu ya gitu kan. Tapi mungkin sebelum kita sharing is caring tentang pengalamannya Bu Santi seperti apa nih, mungkin alangkah lebih baiknya, lebih enaknya Bu Santi perkenalkan diri dulu, walaupun mungkin anak-anak udah kenal ya, tapi mungkin ada angkatan-angkatan sebelumnya mungkin yang pengen tahu Bu Santi. Silakan Ibu perkenalkan diri dulu dan sapa viewers kita yang nonton. Ya, oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Kusumawati. Kalian bisa manggil Ibu Santi, tentu udah pada kenal semua dong sama Ibu ya. Ibu lahir di Jakarta pada tanggal 13 September tahun 1982. Kalau dibilang apa ya? Apa tuh? Apa Bu? Mungkin anak-anak ada yang bilang, Bu, apa namanya kok nggak kelihatan gitu ya? Nggak kelihatan apanya nih Bu? Ternyata ibunya sudah tua gitu maksudnya. Oh, nggak kelihatan usianya. Iya. Itu 82 atau 92 Bu? 82. Berarti sekarang udah 41 ya, mau 41. Nggak kelihatan Bu. Seumuran kita ya, seumuran. Iya. Iya, jadi itu tanggal lahir Ibu. Kemudian untuk apalagi riwayat pendidikan ya, Ibu dari SD Ibu 2 tempat. Pertama itu di Jakarta, itu sampai kelas 3 SD, tepatnya di Jakarta Utara. Kemudian pindah ke Bekasi, itu di SDN Negeri Barata 1. Mungkin sekarang itu udah ganti nama jadi SDN Harapan Jaya. Entah Harapan Jaya berapa, saking banyaknya. Saking banyaknya ya. Iya. Kemudian lulus SD, SMP. Nah, SMP itu Ibu masuk di SMP Negeri 6 Bekasi. SMP 6 tuh di mana ya Bu ya? Nah, sekarang jadi SMP 5. Oh, SMP 6 tuh ya. Jadi SMP 5 Bekasi. Betul. Jadi masuknya SMP 6, keluarnya SMP 5. Oh gitu. Itu di Seroja, deket di Seroja, dekat rumah Bu Santi ya. Pasti anak-anak semua tahu SMP 5 di mana ya. Nah, setelah itu SMA kebetulan lari ke Jakarta. Ke Jakarta lagi. Ya, di SMA Negeri 107 Jakarta Timur. Jakarta Timur berarti daerah Cakung ya Bu ya? Iya, Pulau Jahe itu. Pulau Jahe. Rawa Badung sana. Iya. Terus kuliahnya Bu? Nah, setelah SMA kemudian ikut jalur tes Bu Lina. Kalau dulu kayaknya jalur undangan nggak ada apa? Ada, tapi ya? Mungkin nggak nasional kayak sekarang. Iya betul, karena memang nggak ada di SMA saya pada saat itu, karena memang SMA saya itu baru berdiri, saya itu angkatan ke berapa ya? Ke-6 gitu ya. Berarti notabene sekolahnya Bu Santi SMA-nya baru ya? Iya, saya angkatan ke-6, jadi memang jalur undangan nggak ada kalau nggak salah. Jadi tes, kebetulan yang lulus itu hanya 5 orang. Yang tes itu. Nah, saya pada saat itu pengennya ngambilnya UNJ. UNJ jurusan Bahasa Indonesia. Terus pilihan keduanya PPKN itu di UPI. Ternyata yang diterimanya di UPI. Di PPKN itulah ya. Akhirnya sampai sekarang ngajar jadi guru PPKN sesuai dengan jurusan dan jurusannya ya Bu ya. Nah, berarti kita mau sharing is caringnya nih, pengen tahu nih Bu Santi. Tadi kan udah disebutin tuh riwayat pendidikannya. Kenapa sih Bu Santi milih, kan tadi kan milih apa, jurusan PKN sama Bahasa Indonesia. Ternyata kan dapat PKN gitu kan. Kenapa milihnya PKN? Nah, karena pada saat SMA itu saya menyukai dua mapel tersebut, Bahasa Indonesia dan PKN. Indonesia dan PPKN. Terus pada saat itu pengen coba deh, kayaknya enak gitu ya. Karena pada saat itu saya maaf ya,
kan kita pernah sekolah ya, pernah menjadi siswa ya. Pernah jadi siswa. Pada saat itu saya tertantang untuk menjadi guru bahasa Indonesia karena pada saat itu guru bahasa Indonesianya itu menurut saya apa ya, kurang greget gitu. Jadi saya tuh pengen gitu loh jadi guru bahasa Indonesia. Ya maksudnya jangan sampai gitu, saya ingin memperbaiki yang gimana ya, yang kurang lah gitu, termotivasi gitu. Termotivasi dari guru bahasa Indonesia yang mungkin kurang apa ya, kurang sesuai dengan ekspektasi murid ya pada saat itu gitu. Motivasi dari guru bahasa Indonesia. Nah itu sehingga bahasa Indonesia ditempatkan di pilihan pertama ya Bu San ya. Terus pada saat itu guru bahasa Indonesia saya dengan metode ngajar seperti itu kok dia bisa dikirim ke Malaysia gitu loh Bu. Pada saat itu terus saya bilang, wih keren ya, ternyata bisa keluar negeri gitu. Tapi saya juga kurang tahu dulu dikirim ke Malaysianya dalam rangka apa gitu. Tapi yang jelas beliau pamit pada saat itu ya. Terus kalau untuk guru PPKN-nya sendiri, karena memang saya suka dengan gurunya pada saat itu, dari cara mengajarnya, penyampaian materinya, pokoknya mah is the best lah guru saya pada saat itu. Jadi saya idola banget sama beliau, sama guru PKN itu ya. Kan kalau dulu ada dua, satu lagi tata negara, kan nyambung ya. Beda, terpisah ya? Kalau dulu terpisah zamannya saya, jadi ada pelajaran tata negara, ada pelajaran PPKN. Nah kalau sekarang kan hanya PPKN saja, tapi di dalamnya ada tata negara juga. Jadi dua guru itu memang saya idola banget. Jadi motivasinya agak lucu juga ya Bu San ya, memilih dua prodi bahasa Indonesia dan PKN dengan dua alasan yang berbeda juga. Kalau bahasa Indonesia dengan role model atau figur yang mungkin kurang sesuai ekspektasi, sehingga pengen nih jadi guru bahasa Indonesia yang sesuai ekspektasi anak-anak murid itu seperti apa gitu kan, tertantang dari situ. Nah kalau yang PKN memang role model guru PKN itu memang yang diidolakan, jadi pengen gitu ya seperti itu. PPKN dan tata negara. Jadi itu menarik juga ya, itu juga emang buat inspirasi juga buat anak-anak ya kalau ngambil jurusan, lihat role model gurunya ya, jadinya seperti itu. Karena kita semua juga pernah jadi siswa ya Bu ya. Sebelum kita jadi guru, kita jadi siswa. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kita jadi guru karena kita ngeliat role modelnya antara negatif atau positif. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian Bu, tahun berapa sih Bu Santi pertama kali ngajar gitu, jadi guru, dan di mana gitu kan pasti udah melanglang buana nih udah melanglang menjelajah ke berbagai sekolah mungkin atau mungkin terfokus di 14 aja, mungkin bisa diceritakan Bu Santi? Kebetulan kalau dibilang melanglang buana, iya betul sekali. Betul kan? Ibu itu sudah mengajar mungkin ada 3 sekolah ya. Jadi setelah lulus tahun 2005 itu, pada saat itu wisuda itu bulan Oktober atau November antara itu ya, pokoknya antara Oktober November, saya lupa. Jadi setelah wisuda pulanglah ke Bekasi itu, karena memang UPI kan di Bandung ya. Pulang ke Bekasi. Nah bulan Desember itu coba-coba melamar, kebetulan ada tetangga dia SMP di SMP Negeri 25. Terus dia bilang, Teteh yang manggilnya bukan Ibu. Teteh udah lulus? Iya alhamdulillah sudah gitu. Oh guru PPKN Eris mutasi ke Jogja, terus nggak ada guru katanya gitu. Teteh coba aja ngelamar. Nah berbekal dari informasi siswa anak tersebut, cobalah datang ke SMP Negeri 25 yang di Harapan Jaya ya, di Aseng tuh. Pas sampai di sana, kebetulan memang tadinya mau merger dengan guru SMP 5 supaya ngajarnya dua gitu, dua sekolah. Tapi ternyata karena saya fresh graduate, kemudian alumni SMP 5 juga ya, maksudnya diakui lah ya gitu kan. Terus kebetulan di situ juga banyak ternyata guru SMP 25 itu guru saya waktu di SMP 5 gitu. Jadi ketemu lagi. Ya akhirnya dengan berbagai pertimbangan akhirnya saya diterima di sana mulai Januari 2006. Jadi nganggurnya cuma berapa bulan ya? Nggak lama lah ya berarti ya Bu ya. Dari lulus 2005 bulan November Desember gitu ya. Oktober November terus habis itu langsung ke SMP 25 dan Januari 2006. Januari 2006 itu langsung mengajar di SMP 25 ya Bu ya. Selama berapa tahun di sana? Saya ngajar terakhir resign itu 2013. Jadi saya sempat bukan mendua lagi, mentiga malah. Mentigakan gitu ya. Jadi dari SMP 25 2006
program, kemudian saya coba ngelamar di swasta. Saya pernah ngajar di SMK Bina Siswa yang di Harapan Baru ya. Harba. Iya, saya ngajar di sana 2009. 2009 sampai 2011. Jadi Desember 2010 saya mengundurkan diri. Kenapa kok mengundurkan diri? Karena pada saat itu di 2010 saya ikut tes PNS. Kebetulan lulus. Alhamdulillah. Itu tes PNS paling tercepat mungkin ya, karena tesnya hari Minggu, diumumkan lulusnya hari Selasa. Maka saya bilang tuh tercepat. Padahal di pengumuman itu kami harus buka link lagi, maksudnya lihat info itu sekitar 2 minggu setelah tes. Tapi itu ternyata dipercepat, entah ada apa. Lulus, senang ya. Ya udah, akhirnya nggak mungkin kan nanti ketika SK keluar saya harus men-3. Tapi sebelum SK keluar saya tetap ngajar di 2 sekolah itu. Nah, ketika SMA 14 SK-nya keluar, saya diterima di SMA 14, ditempatkan di SMA 14, barulah saya berpikir, nggak mungkin saya men-3. Iya, betul. Tapi sempat men-3 itu 1 semester, karena kan nggak bisa berhenti di tengah jalan. Harus diselesaikan menghabiskan masa tugasnya dulu ya, Bu ya. Kebayang nggak 3 sekolah kayak apa? Aduh, 1 sekolah aja luar biasa ya. Kebayangnya gini, rumahnya di Dharma Wangsa, yang ke arah Gabus, sekolahnya di 14, ngajarnya kemudian di SMP 25 Harapan Jaya, terus ke Harapan Baru. Luar biasa. Itu sampai 2010 ya, Bu ya? Enggak, 2011. Untuk yang di SMK Bina Siswa. Kalau yang di SMP 25 sampai 2013. Berarti menduanya lumayan lama ya. Karena memang saya kenapa ya nggak bisa move on. Kayaknya di hati banget SMP 25 itu, nggak tahu karena mungkin kenapa pertama kali ngajar di sana kali ya. Iya, pertama kali ngajar, kemudian first impressionnya di sana gitu. Iya, jadi cukup lama loh saya untuk bisa move on bener. Tapi sekarang udah move on kan, Bu? Alhamdulillah. Karena sekarang udah nggak berdua dan bertiga ya. Ternyata ketika kita sudah melepas dengan ikhlas, ya itu lebih leluasa ya akhirnya. Gitu. Nah, berarti tahun 2010 Bu Santi diangkat CPNS ya pada saat itu dan ditempatkan di 14 dan melepas SMK Bina Siswa, tapi tetap menjalani di SMP 25 sampai 2013 seperti itu ya, Bu ya. Gitu. Nah, kan berarti tetap mendua tuh, Bu. Bagaimana tugas-tugas Ibu di SMA 14 sebagai PNS dong pada saat itu gitu kan. Itu ada kesulitannya nggak, Bu, untuk menjalani perannya? Kalau kesulitan sih tidak ya, karena kan memang jadwal bisa diatur ya. Tetapi karena memang ketika kita berbenturan dengan tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri sipil yang harus totalitas di sekolah yang kita ditempatkan di sana. Ya akhirnya saya ya udahlah memang harus ikhlas rela melepaskan. Ya saya coba di 2013 itu pas kebetulan memang alasannya ada hamil anak kedua. Dengan alasan hamil mungkin terlalu jauh dan saya juga sudah PNS, alhamdulillah saya jadi lepas. Gitu ya, Bu ya. Nah, saya menarik nih, Bu. Saya pengen tahu perjalanan Ibu sampai kan dari 2006 itu kan ngajar pertama kali ngajar, terus 2010 diangkat PNS. Bagaimana perjuangan Bu Santi bisa menjadi seorang PNS gitu? Karena kan ya seperti kebanyakan orang tahu gitu. Sekarang zaman sekarang ya Bu Santi ya, untuk menjadi seorang PNS pegawai negeri yang ribuan pendaftarnya gitu kan, itu banyak banget yang pengen gitu jadi PNS, tapi kan tidak semudah itu langsung jadi PNS karena melewati ujian dan pasti ada effortnya lah yang harus kita tempuh gitu. Nah, pada tahun angkatannya Bu Santi diangkat PNS itu seperti apa sih struggle-nya? Seperti apa perjuangannya? Mungkin kita perlu tahu juga perjuangannya. Aduh ya Allah, bener ya. Jadi pada saat saya jadi guru honorer ya, mungkin kalau sekarang guru honorer mungkin sejahtera ya, Bu. Kalau zaman saya mungkin ya Allah, guru honorer itu ibaratnya apa ya, bukannya saya mengecilkan ataupun bicara soal salary atau kesejahteraan. Jadi memang di bawah rata-rata. Betul. Terus saya punya rasa sama orang tua. Jadi orang tua kuliahin kita tinggi gitu ya, satu lumayan tinggi lah ya, dengan biaya tidak sedikit. Ya betul. Apalagi background orang tua saya bukan pegawai tetap gitu ya, hanya wira swasta dua-duanya. Jadi ketika membiayai anak itu memang sangat luar biasa. Saya tahu itu. Makanya di rumah pun yang kuliah hanya ibu aja, Nak.
adik-adik ibu nggak ada yang kuliah semuanya. gitu. Iya, karena orang tua ibu bilang gini, cukup kamu aja ya teh ya yang kuliah, mama sama bapak nggak sanggup lagi katanya gitu. Jadi ketika kita udah ngajar, dengan gaji segini gitu ya, perlu disebutin nggak nominalnya? Kira-kira sekitar. Ya, pokoknya pada saat itu saya mengajar pertama kali itu kaget sekali ya. Lihat gajinya. Gaji sebulan itu hanya 300.000 Bu. 2006 berarti ya? 2006. Kaget 300.000. Tapi alhamdulillah ya masih bisa menyisihkan buat orang tua. Kemudian naik lagi jadi 600.000 sampai terakhir itu 1.200.000. Tapi alhamdulillah masih bisa ngasih sama orang tua karena memang kalau kita sudah menikah mah udah beda ya, beda. Kalau kita masih sendiri, ini buat kalian semua, ketika kamu nanti nih sebelum menikah nih, kamu kan masih sendiri, terus kamu punya rezeki, jangan sayang sama orang tua. Maksudnya jangan sayang ngasih gitu maksudnya. Betul. Kamu harus bisa membahagiakan orang tua dulu, minimal apa ya Bu ya disebutnya kalau bahasa Sunda mulang tarima apa ya? Apa sih kayak kita tuh ya tanda bakti kita lah sama orang tua kita, gitu. Walaupun uang kita nggak seberapa, tapi orang tua dikasih sedikit aja seneng loh. Benar, nggak harus ngasih jutaan, betul. Tapi ngasih sedikit aja, kita dapetnya sedikit ya, kasihnya sedikit, itu insya Allah berkahnya ke kita juga, gitu kan. Terus belum lagi diledek nih sama adik-adik, adik-adik kan kerjanya pada di Astra tuh, bayang salarinya lebih besar ya. Mereka di atas 4 juta, ini di bawah 500.000, kayak apa coba? Sekolah tinggi-tinggi katanya gitu. Nah, pokoknya saya harus bisa apa namanya ya Bu ya? Termotivasi ya dari situ ya. Harus bisa nih, gimana caranya? Pokoknya ada informasi tes PNS dimanapun saya kejar bulin. Jadi saya nggak langsung tes jadi PNS, saya sudah melalui 5 kali tes. Berarti di 2010 Bu Santi lolos itu udah 5 kali? Iya, karena kan setiap tahun itu buka. Oh, tiap tahun dibuka? Iya. Nggak kayak sekarang ya? Iya, sekarang berapa tahun sekali bukanya? Udah nggak ada sekarang. Gitu. Iya, jadi pada saat itu alhamdulillah tiap tahun buka. Bahkan saya pernah ikut di kabupaten, pernah ikut di Jakarta gitu kan. Memang rezeki saya adanya di 2010 dan di Bekasi, bukan di daerah mana-mana. Di kota maksudnya. Di kota. Padahal udah pernah ikut kabupaten Jakarta gitu kan. Nah, pada saat itu kebetulan saya punya temen, dia itu orang Purwakarta tapi nikah dengan orang Bekasi nih. Otomatis jadi warga Bekasi dong. Kontak-kontak lah tuh 2010 tuh. 2010 ya. San kata gitu ya. Kita mau tes PNS nih supaya kita nggak ketemu, gimana kalau kita atur strategi katanya gitu. Ada strateginya Bu ternyata. Oh, ternyata ada ya. Iya. Apa tuh Bu strateginya? Mungkin bisa di sharing. Jadi udah kayak PTN ya pakai strategi. Ya karena memang untuk mencapai kesuksesan kita butuh strategi Bu. Gitu. Sekalipun mungkin PTN, CPNS, kemarin juga kan kalau guru kan sekarang adanya P3K ya. Betul. Untuk lolos ke semua ujian itu pasti ada strategi. Apa mungkin strategi yang Ibu terapkan Bu? Ya, jadi gini, pada saat itu yang dibuka lowongan guru PPKN itu hanya 2, yaitu SMA 1 orang, 1 kuota ya, hanya 1 tuh Bu. SMA untuk SMA 1 kuotanya. SMK 1. SMK 1. SMP tidak ada. Pada saat itu kan saya ngajarnya di SMP, nih. Tapi memang sudah ngajar di SMK juga, cuman kayaknya lebih condongnya ke SMP. Kalau pun mau ikut pengennya SMP karena supaya SK-nya bisa di tempat saya mengajar honor ya. Tapi ternyata SMA, SMK, terus teman saya ngatur strategi, dia ngatur nih Bu. Saya mah tadinya niatnya ikut aja gitu ya, tapi ya sudahlah gini. Gimana caranya biar kita nggak bersaing, biar kita nggak bertemu, kita jangan ngambil di pilihan yang sama. Terus gimana? Saya SMK ya, dia ngomong duluan. Padahal saya pengennya di SMK Bu. Karena Bu Santi udah pernah ngajar di SMK. Iya. Aku kan pengen SMK, kok dia ngatur sih pengen SMA gitu kan. Terus karena dia udah begitu, ya sudahlah. Akhirnya saya terima tuh Bu. Ya udah aku SMA. Padahal dalam hati saya, ya kenapa sih SMA pasti banyak deh peminatnya gitu kan. Karena logika kita SMA pasti banyak peminatnya, SMK sedikit. Betul. Ternyata di luar ekspektasi Bu. Iya. Ternyata orang daftarnya di SMK semua. Jadi saingan beratnya di SMK. Yes, betul. Jadi sekota Bekasi orang ngambilnya di SMK. Itu lebih dari 20 kalau nggak salah yang daftar untuk guru PPKN. Sedangkan yang di SMA hanya 10, nggak nyampe 15 lah, 10 sampai 15. Jadi lebih sedikit dari SMK. Setidaknya orang-orang yang saingan ya betul.
Nah, akhirnya tes tuh. Iya. Pada saat tes memang saya sedang hamil 7 bulan anak pertama. Iya. Pada saat itu tesnya di SMA Muhammadiyah 9 di Mekarsari. Mekarsari, iya. Kebetulan, oh ya pada saat daftar, oh ini ada cerita sedikit nih. Iya, apa tuh, Daftarnya kan online nih. Iya, Ya, betul. ya daftar online pertama kali online tuh Bu. Biasanya daftarnya pakai apa kartu masih pos manual ya, iya, kartu pakai ya. kantor pos itu loh, pakai Iya, map gitu apa map, sih map yang coklat itu. Coklat, Itu online. Saya bingung. Ini pertama kali online, bagaimana ceritanya? Akhirnya ada tuh petugas koperasi di SMA 14. Kebetulan masih bujangan pada saat itu. Siapa Bu? Pak Alif Fardianto ya, siapa ya namanya, saya lupa. Oke. Alif deh, yang rumahnya dia di Seroja. Kebetulan dia sekarang dapat P3 Kak, tapi di SD. Alhamdulillah, di SD. Di Ciketing Udik kalau nggak salah. Lumayan ya, jauh ya. Iya, katanya nggak apa-apa deh Bu, yang penting saya jadi ASN katanya. Iya, alhamdulillah. Iya, terus saya minta tolong dia pada saat itu Idul Adha abis sholat Id. Oh Pak, tolong bantu saya karena yang rumahnya deket itu hanya dia di Seroja, yang lain kan jauh-jauh ya. Betul. Bantu apa Bu? Bantuin saya daftar online ini ya. Terus dibantulah sama dia. Nggak ada Bu kuotanya untuk SMA, kata itu. Masa sih orang ada satu? Ternyata dia daftar di kabupaten. Haya, saya bilang saya itu di kota daftarnya, saya gituin. Akhirnya dibantulah sama dia. Udah akhirnya saya daftar dibantu sama Pak Alif. Kemudian untuk berkas-berkas yang ke Pemda itu oleh suami saya dibantu. Ya sudah akhirnya kita mulailah gitu ya daftar, selesai, udah tinggal nunggu tesnya di SMA itu Muhammadiyah 9. Setelah itu 3 hari kemudian Lahiran? Ibu? Bukan, pengumuman. Karena waktu itu lagi 7 bulan ya? Iya, hamil, terus pengumumannya itu juga kita nggak tahu Bu, kan pada saat itu lagi ujian sekolah ya, Desember kan. Iya. Ujian sekolah pas lagi jadwal ngawasnya siang. Oke. Karena 2 shift dulu kan, Iya, pagi siang. Saya bagian yang siang, pagi-pagi saya lagi leha-leha, yang namanya perut gede tuh ya. Biasa ya, bumil gitu. Bumil, lagi leha-leha, tiba-tiba dulu zamannya SMS sebelum ada WA kan. Iya, belum. Tring bunyilah tuh. Bu, selamat ya Bu Santi lulus. Itu guru SMP 25 pada ngucapin selamat. Saya bilang, "Selamat apa Kok ya?" mereka lebih tahu ya Bu ya? Karena mereka beli koran radar. Bu Santi nggak beli waktu itu? Enggak, kan saya tahunya di pengumuman itu 14 hari setelah tes, 2 minggu berarti jadi kan. nggak kebayang akan secepat itu. Nggak kebayang akan secepat Oke. itu. Terus selamat apa ya? Ibu kan lulus PNS. Bener nggak? Soalnya namanya Santi Kusumawati, tapi kita nggak tahu, takutnya nama sama, Namanya nomor sama, peserta iya, berbeda. betul. Coba deh Ibu cek di mana? Di koran radar katanya. Nyarilah koran radar se-Harapan Jaya, tidak ada. Terus? Nemu-nemu di depan kuburan perwira. Itu bapak saya yang nyari. Bapak saya sangat antusias ya. Kenapa? Karena bapak tuh paling mendukung Bu. Betul. Ya sudah, akhirnya bapak saya membantu saya tuh bener-bener Bu, sampai saya lulus pun bapak masih ngurusin saya, minta legalisir kemana aja. Oke, karena memang biasa tahu ya, anaknya orang lagi tua. hamil. Betul. Terus pasti pertanyaan, Ibu suaminya kemana gitu kan. Padahal saya belum nanya ya, Iya. tapi saya nanya akhirnya, emang suaminya kemana? Abi kemana Abi? Jadi suami saya itu kerjanya di Bandung pada saat itu. LDM. Betul, LDR apa LDR? LDM kan marriage, Oh, long distance ya. marriage, Kalau LDR apa? relationship, pacaran, masih pacaran. Ya. Jadi itu udah merit benar. Ya. Jadi kerjanya di Bandung, ketemu cuman hari Sabtu sama Minggu 2 hari. Terus Sedangkan ngurus itu kan Senin sampai Jumat ya Bu ya. betul. Jadi memang siapa lagi kalau bukan orang tua. Nah, itulah jasanya orang tua anak-anak ya. Orang tua tuh akan selalu mendukung anaknya dalam keadaan apapun. Makanya ketika nanti kalian sukses, kalian punya rezeki berlebih lah, jangan lupakan orang tua. Betul. Itu aja Yang paling ya. utama itu orang tua. Ya. Doa orang tua. Betul, Ya betul, Allah betul. subhanallah, itu mah benar-benar doa orang tua. Terus ya pas lulus langsung lah tuh saya tiba-tiba datang ke sekolah siang-siang, nggak jadi ngawas. Oke, nggak jadi ngawas. Karena Bawa saking koran, bahagia. karena saking excitednya Iya. dari koran radar. Karena pada saat itu teman-teman pada bilang gini, segera pokoknya diurusin tuh semuanya katanya. Registrasinya ya. Oh, jangan sampai kamu telat daftar, karena di situ informasinya jika yang lulus pertama tuh yang ranking ya. Jika yang ranking pertama tidak daftar ulang, maka akan digantikan oleh ranking yang kedua dan begitu Oke. seterusnya. Nah, ketika dia bilang
Yaudah Bu Santi, itu aja katanya urus-urus. Terus saya nggak ngawas Pak, nggak apa-apa dikasih izin. Akhirnya besoknya saya berangkat tuh ngurus-ngurus legalisir. Tahu nggak berangkat ke mana? Ke Bandung, ke UPI. Ke Bandung. Dan kan suami di Bandung Bu. Karena pada saat itu suami lagi pas di rumah. Oh pas di rumah. Jadi diantar suami ya ke Bandung ya. Oke. Nggak tahu kenapa suami tuh lagi pengen libur kali ya, emang dia tahu kali ya. Kayak Jadi insting gitu ya. Biasanya dia Senin subuh tuh udah berangkat, tapi dia sampai hari Selasa nggak berangkat. Emang udah kayak kerjaan punya dia sendiri ya. Nah hari Selasa itu pas pengumumannya, akhirnya Rabu kita berangkat. Jadi suami tuh benar-benar full seminggu nggak berangkat ke Bandung. Karena ngurus pemberkasan ya Bu ya. Iya, saya berangkat. Nah itu lagi hamil 7 bulan. 7 bulan Pemberkasan itu ngurus-ngurus berkas legalisir ke UPI sampai nggak inget kalau lagi hamil saya naik motor. Naik motor kebayang loh nak ke Bandung Bu. Iya. Luar biasa loh. PP. Berangkat jam 5 subuh. 7 bulan Bu. Sampai Bandung jam 9 pagi. Luar biasa. Iya, terus nungguin legalisir sampai jam 12 siang. Terus makan siang di sana. Setelah itu pokoknya jam 2 tuh kita berangkat lagi ke Bekasi. Jadi apa ya nak ya, saking bahagianya sampai melupakan kalau lagi hamil. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah anak Allah sehat kasih, ya Bu ya. Iya kasih kemudahan juga. Kasih lindungan ya sama ibu hamil yang satu ini. Iya. Ya Allah, ternyata ceritanya luar biasa ya Bu ya. Untuk dapetin PNS gitu kan, perjuangannya dari sebelum tes sampai udah tes terus lulus, dan ternyata masih effort juga ya Bu ya pas pemberkasan. Luar biasa sekali. Dan doa, usaha, dan muliakan orang tua itu betul. aja. Itu yang harus perlu diingat sama anak-anak sekarang ya Bu. Nah itu kan tadi ceritanya ya Bu ya, ternyata menarik banget dan banyak hikmah yang bisa kita pelajari dari cerita Bu Santi tadi gitu kan. Salah satunya memuliakan orang tua itu yang paling utama. Setidaknya kalau kalian inget nih, di balik kesuksesan seseorang atau kita mau sukses, itu pasti ada doa dan dukungan dan air matanya orang tua. Betul, gitu ya. Orang tua yang setiap buat ngedoain kita gitu ya Bu ya. Luar biasa sekali. Itu mungkin yang harus benar-benar diingat sama anak-anak zaman sekarang. Nah Bu, mungkin saya mau tanya nih, tadi kan udah jadi PNS alhamdulillah gitu. Terus akhirnya mendua sampai 2013. Kemudian sampai sekarang, dari 2013 sampai sekarang kan Bu Santi berarti kan benar-benar memprioritaskan SMA 14. Betul. Gitu kan. Dan kalau tadi dengar pengalaman ngajar kan dari 2006 itu udah luar biasa sekali ya, udah banyak itu, udah banyak tahunnya gitu kan. 2006 aja saya masih SMP kayaknya. Gitu kan. Kayak gitu ya Bu ya. Nah mungkin apa sih Bu suka duka yang Bu Santi rasakan, yang Bu Santi pernah jalani sebagai guru selama beberapa tahun belakangan ini? Kalau suka duka, jadi guru tuh lebih banyak sukanya ya. Iya, boleh. Kita suka banget jadi guru. Happy ya Bu ya? Iya, happy bener, dibawa enjoy aja. Mau anak seperti apa gitu ya. Karena emang itu apa ya, tantangan lah buat kita sebagai guru ya, dengan berbagai macam karakter anak-anak yang modelnya A, B, C gitu sampai dengan Z gitu kan. Betul. Tapi kita bawa enjoy aja. Jadi kalau menurut saya sih saya lebih banyak sukanya. Kalau untuk duka itu paling ketika kita tidak dihargai di kelas itu aja. Tidak dihargai dalam artian misalkan apakah anak itu cuek gitu ya, ketika kita tidak ngajar, mendengarkan gitu ya, tidak mau melihat, bahkan ada loh. Tidak mau melihat, ngedengerin juga mungkin, kalau denger pasti bisa, tapi kalau nggak melihat kan kayaknya ini banget ya, nggak memperhatikan kita gitu ya. Asik dengan dunianya sendiri. Betul. Sedih ya Bu ya? Sedih, iya. Padahal kita sebagai guru ya kurang gimana sih ya, ibaratnya apa ya, udah antusias banget mempersiapkan materi, besok mau ngajar di kelas ini, mau materinya apa nih, metodenya apa nih, udah kita udah mempersiapkan itu ya Bu ya. Mungkin bisa sampai nggak tidur gitu, tapi pas giliran di kelas anak-anaknya jangankan mendengar gitu kan, melihat aja nggak mau, itu rasanya luar biasa ya Bu ya. Itu kalau untuk di kelas. Tapi kalau untuk mungkin kalau dengan orang tua, mungkin kadang saya ketika nggak suka itu ketika anak berbohong Bu. Ya, misalkan dia berbohong, menceritakan apa yang tidak sesuai. Betul. Itu kadang ada seperti itu. Ada juga ya. Kadang
perasaan kita nggak begitu kok, ngomongnya begitu. Beda ya, gitu. apa yang disampaikan ke orang tuanya beda. Karena kan memang Bu Santi ngajarnya juga PKN kan, sekarang kan lebih ke budi pekerti ya. Iya, gitu. saya bilang, saya selalu di kelas bilang gini, pokoknya apapun utamakan kejujuran. Betul. Saya bilang kamu mau nilai berapa tinggal bilang sama ibu. Yang penting kamu jujur. Gitu. Karena kalau nggak dibiasain jujur dari awal itu Nanti kesalahannya kebiasaan. akan terbiasa. Betul. Nanti kalau kamu jadi pejabat, apa yang akan terjadi dengan negara ini? Karena sudah Iya bibitnya kan? sudah terbiasa Nah, gitu ya Bu ya. Makanya saya bilang nilaimu mau jelek nggak apa-apa, nah yang penting kamu jujur. Pokoknya intinya jujur lah ya. Rasul juga kan dalam berdagang juga kan kejujuran yang paling utama. Betul. Iya. Jadi lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena kalau duka tuh biasanya hanya oknum ya, Iya. oknum siswa, tidak semua. Ya, beberapa lah ya. Iya. Beberapa faktor yang mempengaruhi duka gitu. Kayak saya kalau ditanya, memang cita-cita saya dari kecil jadi guru? Bukan. Jadi apa Bu? Polisi, dokter. Biasanya anak kecil tuh kalau ditanya dokter gitu ya. Jadi dari kecil itu ya, mungkin dari sebelum sekolah ya sampai dengan saya SMA tuh saya suka banget sama yang namanya angkatan laut. Oke. Saya ingin jadi koal, iya. Saya ingin jadi koal loh, Nak. Ya Allah. Pokoknya itu tuh kayaknya gimana ya, sampai saya pernah ikut arung samudra dengan angkatan laut tuh waktu SMP. Pokoknya luar biasa deh, saya mencintai itu angkatan laut. Tapi entah kenapa saya jadi guru. Ternyata dari guru Bu Santi bisa mencetak generasi yang bisa jadi angkatan laut. Iya. Itulah mungkin hikmahnya ya. Hikmahnya, betul. Dan itu harapan dan doa kita sebagai guru, anak-anak kita bisa lebih sukses daripada gurunya. Betul. Gitu. Ya Allah, pernah ya waktu kapan tuh saya lupa, dari SMA 14 saya ditugaskan ikut apa ya, itu ada apa ya Bu Lin ya, misalkan dari angkatan darat, laut, udara yang dia apa namanya itu, pramuka kali. Apa saya aja lupa deh pokoknya. Pokoknya keren-keren banget. Kayak diklat atau pelatihan. Bukan, jadi dia menampilkan kayak di panggung, dia menampilkan apa sih apa ya, pokoknya dari korpsnya masing-masing deh. Pokoknya keren banget. Saya sampai angkatan laut, setelah itu saya langsung minta foto Bu. saking saya sampai sekarang masih ngefans. Terus gini, kok bisa jadi guru? Ternyata itu adalah kata pertama yang diucap ketika saya sekolah dasar pada saat itu kelas 1. Oke. Jadi gini, kan kalau kelas 1 biasanya orang tua nganter nih ya. Ketika baru pertama masuk di kelas, duduk manis, kelas 1 SD nih, gurunya nanya, pengen jadi apa? Nah, ayo cita-citamu mau jadi apa anak-anak? Kalau gue SD gitu kan ya. Saya Bu, saya. Nah kebetulan saya nunjuk, saya Bu. Pas bagian saya, ibu saya ngintip tuh di jendela, jadi tahu anaknya ngomong apa kan. Iya Santi mau jadi apa? Saya pengen jadi kayak Bu Guru. Saya ngomong begitu katanya, kata mama saya. Jadi mama saya tuh baru cerita, kok kamu bisa jadi guru? Terus mama saya langsung teringat, padahal itu udah lama ya. Ketika saya jadi guru tuh usia saya udah berapa, dari kelas 1 SD gitu. Ibu saya masih ingat kalimat pertama yang diucapkan pada saat duduk di bangku SD itu, yaitu saya pengen jadi kayak ibu guru. Padahal saya nggak inget loh ngomong gitu. Karena masih 1 SD Bu. Iya. 7 tahun ya. Iya, makanya enggak, saya 6 loh. 6 tahun. Saya 6 tahun. Jadi ucapan adalah doa ya Bu. Iya, ternyata itu ya. Oh, masa sih Ma? Iya, kata mama. Oh, ternyata luar biasa sekali nih perjalanan ceritanya Bu Santi. Nah, banyak lah kalau diceritain mah ya. Lebih banyak lagi ya Bu ya. Nggak akan cukup Nggak cukup waktunya. durasi nih. Iya, gitu. durasi bener. Nah Bu, mungkin sekarang kan 14 nih Bu, fokus di satu sekolah saja. Apa yang Bu Santi lihat dari 14 dulu dan sekarang? Dulu dan sekarang. Kalau pertama kali ya. Ya, mungkin dulu dan sekarang dari sarprasnya kali ya. Sarprasnya untuk sekarang mungkin lebih baik, lebih bagus. Dulu mungkin hanya beberapa gedung ya. Belum sebesar ini ya, sebesar ini. Dulu ini ruangan ini tuh masih tanah kosong dulu kalau nggak salah ya Bu Lin ya. Iya, buat Bu Lina kayaknya mantan anak SMA 14 deh. Iya, saya mantan. Saya mantan masih satu gedung. Dan pertama kali saya mengajar 2014 di sini juga ini belum ada. Iya, pokoknya gedung ini belum ada nih. Kalau sebelah sana masih ada ya. Udah ada. Iya. Gitu. Nah, mungkin dari sarprasnya, kemudian PTN-nya sekarang lebih banyak ya Bu Lin. Dari pertama saya masuk mungkin hanya beberapa orang, sampai dengan sekarang udah
banyak 250 Ya, ratusan lebih ya. lah ya. Iya, Gitu. dulu mah puluhan kan. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, artinya SMA Negeri 14 semakin maju, semakin Alhamdulillah. berjaya, Alhamdulillah. semakin berkembang lah pokoknya mah. Ya karena kan memang perubahan itu butuh perkembangan ya. Mas. Iya, benar. Harus berkembang gitu. Iya, terus sekarang juga banyak guru-guru muda yang Bu Santi juga masih muda. saya sudah tua. Bu Santi juga masih generasi guru muda dong harusnya. Enggak, saya sedang-sedang aja deh. Dibilang tua nggak mau, dibilang muda nggak mau. Nah, kemudian Bu, harapan Bu Santi buat SMA 14 ke depannya apa sih Bu? Harapannya semoga SMA 14 lebih baik lagi dalam segala hal, inputnya juga lebih bagus lagi, karena kalau inputnya bagus, kualitasnya akan bagus, outputnya juga akan bagus. Iya, intinya mah ya pokoknya SMA Negeri 14 semakin berkembang, semakin Maju. ya, maju lah gitu lah pokoknya. Oke, amin ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud ke depannya. SMA 14 tetap lebih baik lagi dan bisa mempertahankan prestasi yang sudah ada, bahkan lebih lagi. Gitu ya Bu ya. Iya, iya. Nah, ada lagi nggak Bu yang mau disampaikan? Udah sih itu aja. Udah. Mungkin pesan atau pesan buat anak-anak kelas 12 yang sekarang lagi galau pilih jurusan. lagi bingung gitu. Mungkin buat kalian yang lagi galau, mantapkan hatinya ya. Kalian mau pilih yang mana, ketika kamu sudah senang dengan satu itu aja. Jadi nggak usah pakai yang disebut galau-galau itu ya. Iya. Pokoknya mantapkan hati lah. Kalau bisa tetap diiringi dengan doa, usaha ya. Dan minta doa restu orang tua. Sama doa restu guru-gurumu juga ya nak. Jadi jangan guru kelas 12 aja. Oh iya, benar. Semua guru harus minta restu. Betul. Kadang anak kelas 12 sekarang kan lupa kenalnya sama guru kelas 12, tapi sama kelas 10, kelas 11-nya lupa. Sama guru yang mengajar di kelasnya aja kadang betul. gitu ya. Sama guru yang tidak pernah mengajar, kalau ketemu ya udah lewat aja deh kayak karena nggak kenal gitu ya. Jadi kalau bisa semua anak gurumu adalah orang tuamu di sekolah ya. Orang tua kedua setelah orang tua di rumah. Iya. Karena kita yang bertanggung jawab atas mereka di sekolah ya Bu ya. Terus ketika kamu nanti dapat PTN, kamu lulus, kamu sukses, jangan lupakan nih Bapak Ibu guru yang ada di SMA 14, sering-sering main ke sini. Oke, mungkin menarik banget nih tentang perjalanan cerita Bu Santi dari awal sampai dengan sekarang, dan harapan-harapannya mudah-mudahan bisa tercapai, dan apa yang tadi diceritakan sama Bu Santi juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Mungkin untuk sharing is caring Letkis episode 23 kali ini kita sudahi dulu kali ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin saya terima kasih nih untuk Bu Santi. Sama-sama Bu Lina. Sudah meluangkan waktunya. Kalau gitu mungkin untuk sharing is caring Letkis episode 23 kali ini kita sudahi dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Jangan lupa Bu like and subscribe dan komen juga gitu. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.